Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinabah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, sudah dijelaskan ya di dalam ayat suci Al-Quran ya, orang-orang kafir itu tidak akan pernah diam dia untuk menyerang, menghujat ajaran Islam itu baik dari segi apapun ya. Kalau dari apologet yang lain itu salah satunya seperti MKC si Kuculuk itu, atau Rumah Apologet Kristen, atau Papel 88. Nah, itu dia menyerangnya dari segi teknis, dari perbuatan-perbuatan pribadi yang kemudian digoreng-goreng, digeneralisir bahwa itu ajaran Islam, dituduh-tuduhkan tidak baik. Nah, kalau salah satu akun ini yang saya akan bahas ini berbeda, saudara-saudara. Kalau ini sama juga, pada hakikatnya menghujat. Hanya saja dia membahas dalam segi materi dalam Islam itu sendiri yang dia coba putar-putar, dia coba argumenkan yang ujung-ujungnya menggiring opini negatif saja terhadap Islam. Ya, kemudian salah satu juga yang sangat fatal, orang ini mencoba untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan keliru ya, dengan salah. Nah, ini suatu, dalam hal ini, dalam perbuatan seperti ini adalah suatu kekeliruan namanya dalam Islam. Oleh karena itu di sini Madia akan membahaskan dan menjawab ya tuduhan-tuduhan ini, tentunya dengan beberapa bahasan-bahasan materi ya dalam ajaran Islam itu yang dia coba untuk rujukan yang sebenarnya tidak sesuai. Ya, saudara-saudaraku ya. Oke, kita langsung saja ya untuk menanggapin dulu. Nanti kita bahas satu persatu per tema ini agar tidak mengambang, saudaraku ya, karena ini bahasan materi dalam Islam ya. Kita sama-sama dulu kita simak ya. Rusyid yang menolak ajaran-ajaran ilmu kalam yang sekarang diimani, diyakini oleh mayoritas umat muslim sedunia di Indonesia, baik Syiah dan Sunni, NU atau Muhammadiyah, LDI, semua percaya ilmu kalam. Jadi hampir 100% umat Islam di Indonesia percaya ilmu kalam. Hanya kelompok Salafi yang menolak ilmu kalam. Nah, Ibnu Rusyid bagian dari kelompok-kelompok yang menentang ilmu kalam. Di dalam bukunya dia menolak ide ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam itu Allah itu esa, tapi ada pluralitas di dalam Allah. Ini yang ditolak oleh Ibnu Rusyid. Bahkan Ibnu Rusyid menuduh bahwa ajaran ilmu kalam Allah itu esa, punya 20 sifat itu nggak ada bedanya, atau itu hanya plagiat dari ajaran kekristenan Tritunggal. Jadi di dalam ajaran kekristenan Allah itu esa dan memiliki pluralitas di dalam keesaan Allah. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan Gracia Pelo mencoba untuk mendatangi beberapa bahasan ya dalam ajaran Islam itu, salah satunya yang membahas tentang konsep ketuhanan tauhid ya, yang kemudian konsep ketuhanan tauhid ini digulirkanlah atau dibahas dalam kaidah-kaidah ajaran Islam itu, salah satunya itu bahasan dalam ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu adalah membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah ya, tentunya dasar-dasar dengan dasar yang kuat di dalam Al-Quran, yang kemudian dengan berargumentasi rasional, akliyah ya, sesuai secara akal. Nah, argumen nakliyah berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian sedangkan argumen nakliyah ini berasal dari pemahaman metode berpikir filosofis. Nah, ini kemudian dikombinasikan, maka tertuanglah dalam suatu konsep yang di dalam Islam itu, salah satunya itu konsep ilmu kalam, dalam konsep ilmu bertauhid. Nah, ini sebenarnya yang coba digoreng-goreng oleh pendeta Gracia Pelo ini ya, yang mencoba untuk mendatangi ini. Dia mencoba untuk mengkaburkan konsep ketuhanan ya. Salah satu yang dia coba korbankan, salah satu yang dia coba goreng-goreng, kaburkan itu adalah masalah konsep ketuhanan yang tauhid, yang maha esa. Jadi di sini
Pak Gracia Pelo mencoba untuk mendekati konsep ketuhanan Tritunggal itu, yang dia katakan bahwa Tritunggal itu kan esa tetapi berkepribadian. Nah, dia mencoba di sini untuk menggoreng masalah tauhid Tuhan Yang Maha Esa tapi dengan sifat-sifat yang 20, sifat 20. Ya jelas berbeda Pak Gracia Pelo ya. Sungguh jelas berbeda. Ya, sifat 20 itu berbeda dengan kepribadian Tritunggal. Karena apa? Secara akal saja konsep yang 20 ilmu tauhid dalam dasar siapa itu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu tidak menunjukkan sifat-sifat itu Tuhan itu sendiri, tetapi sifat-sifat Tuhan adalah bagian daripada Tuhan. Ya, sifat Tuhan itu adalah bagian daripada Tuhan yang esa itu. Sedangkan ajaran Tritunggal, ajaran Trinitas, bukan sifat Tuhan, tetapi itu kepribadian Tuhan yang menjelma jadi 3 Tuhan kemudian dijadikan satu, yang dikatakan kepribadiannya itu beda jauh sekali berbeda antara sifat dengan kepribadian. Nah, di sini Pendeta Gracia Pelo mencoba menyamakan ini. Secara akal saja tertolak, apalagi dikorelasikan ke dalam sifat itu sendiri, masuk ke dalam sifat itu sendiri. Dalam sifat 20 itu jelas sekali berbeda pemahamannya dalam ilmu tauhid sifat 20 ya. Contohnya yang paling dasar adalah Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Jadi kalau Tuhan itu dengan sifat itu dikatakan Tuhan itu sifat banyak wujud dengan 20, berarti 20 sifat itu Tuhan semua. Nah, ini kan Tuhan berarti tidak esa lagi. Berarti pemahaman Pak Gracia Pelo dalam ilmu tauhid ini sangat rendah. Tapi dia mencoba untuk menyamakan antara kepribadian dengan sifat, seperti manusia saja gitu loh. Manusia itu kan mempunyai sifat ya. Ini saya kasih contoh sifat marah atau sifat sombong misalkan. Kemudian sifat marah dan sombong ini dikatakan itu adalah manusia juga yang kembaran dari yang mempunyai sifat itu. Berarti kan itu kan 2 orang nih. Nah, kalau sifatnya nanti ada marah itu 1 orang, sombong 1 orang, terus sedih 1 orang, itu banyak betul orang. Ini suatu kekeliruan ya, sesuatu kekeliruan yang disampaikan oleh Pendeta Gracia Pelo menyamakan kepribadian Tuhan dengan sifat Tuhan. Secara akal saja berbeda. Sifat Tuhan itu kan berkepribadian, Tuhan ada yang di surga, Tuhan Bapa, satu Tuhan kepribadiannya. Kemudian Tuhan Anak ada di bumi, Yesus itu 2 kepribadian, baru Ruhul Kudus. Nah, kemudian sifat-sifat itu kan kepribadian bukan sifat. Masing-masing berdiri sendiri, ada yang di surga, ada yang di bumi. Berarti 2 orang berkepribadian, walaupun ujung-ujungnya dikatakan itu bersatu, tetapi faktanya berbeda gitu loh ya. Sedangkan sifat Tuhan yang di dalam Islam tauhid itu, sifat Tuhan ini tidak keluar dari diri Sang Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Penolakannya dia terhadap ilmu kalam ada di dalam bukunya Kitab Fasal Al-Makal, dan mengenai kutipan Fasal Al-Makal ini sudah pernah saya tampilkan di dalam postingan saya mengenai webinar tentang Tritunggal. Jadi kalau jenengan lihat seri webinar saya tentang Tritunggal, kompleksitas pertarungan teologis di dalam dunia Islam, penolakan Ibnu Rushd terhadap ajaran ilmu kalam saya tampilkan dari tulisannya dia di dalam Kitab Fasal Al-Makal. Termasuk penolakannya dia yang keras yang lainnya di dalam bukunya Tahafut Al-Tahafut. Dia menentang keras Imam Al-Ghazali, baik pahamnya maupun doktrin keyakinannya Imam Al-Ghazali sebagai ulama yang percaya tentang ilmu kalam. Dia tolak, dia serang habis-habisan, dan dia mengatakan dalam bahasa yang lebih sederhana, ajaran ilmu kalam yang disebarkan oleh kaum Asy'ariyah dan Imam Al-Ghazali ini tidak lebih dari plagiat ajaran Kristen. Nah, tapi saya tidak ngomong. Oke. Nah, di sini kan mencoba ya, Pendeta Gracia Pelo ini mencoba mengkorelasikan plagiat ajaran Kristen katanya ilmu tauhid.
Padahal jauh berbeda. Ya jauh berbeda sekali antara langit dan bumi ya. Karena apa? Karena dasar dari tauhid ilmu kalam itu ya, dalil naklinya itu sudah jelas di Al-Qur'an. Di mana di Al-Qur'an dijelaskan bahwa sifat-sifat yang 20 itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sifat Allah. Dan bagian dari sifat Allah ini nggak akan keluar menjelma jadi manusia, nggak akan keluar menjadi apapun. Nah ini kesalahan fatalnya Pak Gracia menyamakan antara dogma dalam Tritunggal itu menjadi dalam posisi Tuhan itu katanya banyak sekali 20. Ini kan suatu kebodohan namanya. Kebegoan lah kalau dalam suatu kebegoan dalam pemahaman. Seharusnya dipelajari dulu sifat 20 itu apa beda sama atau beda dengan kepribadian gitu loh. Kalau kepribadian itu bisa jadi banyak. Karena Tuhan itu katanya bisa menjelma menjadi apa saja di bumi ini, ya bisa berada di mana-mana. Nah, ini kan suatu pemahaman yang sangat kacau, ya. Tuhan sangat kacau dalam pemahaman ini ya. Kita lanjut kembali. Tentang masalah polemiknya Ibnu Rusyid melawan Imam Al-Ghazali, karena sudah saya bahas di dalam postingan saya di antara nomor 35, 36, 40-an tentang seri webinar Tritunggal, itu ada saya bahas di situ. Yang saya bahas itu sekarang adalah bukunya Ibnu Rusyid tentang analisa hukum-hukum Islam antara mujtahid. Oke. Nah, di sini Pak Gracia Pelo setelah loncat dari ilmu kalam ya, ilmu tentang tauhid, dia mencoba untuk mendatangi fikih ya, tentang hal-hal apa saja yang termuat di dalam bahasan-bahasan fikih maupun dalam bahasan Al-Qur'an ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang otaknya waras ya, otaknya sudah berlogika baik, dia akan menyadari bahwa di dalam Islam itu sudah lengkap. Keistimewaan Islam itu sudah lengkap, semua dia dikontrol, dasar-dasarnya itu di dalam kitab suci. Baik itu yang mengatur tentang cara peribadatan, tentang konsep-konsep ketuhanannya, dan semua diatur. Inilah keistimewaannya di dalam Islam. Bahkan di ajaran pengikut Paulus, Pak Gracia Pelo ini nggak ada ajaran selengkap Islam ini. Semua diatur. Seharusnya orang yang menyadar diri itu dia mengetahui, oh ternyata Islam itu yang betul-betul mengatur semua. Tidak dibiarin manusia itu hidup di dunia tuh dengan tidak ada aturan gitu loh. Contohnya diatur di dalam Islam itu tidak boleh memakan sesuatu yang sudah diharamkan, yang dilarang. Nah, Islam sudah mengatur itu. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada dasarnya nggak boleh makan. Nah, kemudian datang ajaran yang abad ke-1, pengikut Paulus ini mengatakan bahwa makanan itu boleh semua dimakan, tidak najis. Nah, itu. Yang masuk ke mulut itu tidak najis. Nah, jadi ujung-ujungnya kan boleh makan apa saja. Makan mayat, makan babi, makan yang haram, kalong, anjing, kucing, semua dimakan, ular, biawak, kodok, itu dimakan semua itu. Yang pokoknya yang semua dimakan, termasuk mayat bayi yang di kuburan-kuburan orang baru mati dimakan. Jadi kan itu Islam nggak mau seperti itu. Islam mengatur itu semua, tidak mau diatur hal-hal yang diatur oleh manusia dibolehin kalau tidak ada diatur gitu loh. Makanya dalam Islam itu nggak mau kalau ada orang mati itu dikuburkan dengan baik, dikapani. Yesus pun dikapani ya. Nah, orang Islam mengikutin ajaran yang dikapani. Nah, kemudian ada ajaran yang nggak mau dikapani, yang dikatakan itu budaya doang kapan itu, padahal itu termuat di dalam kitab suci. Nah, kemudian diatur makanannya, minumannya diatur, jangan sampai sembarangan. Tapi pengikut Paulus nggak mau, dibatalin aja. Boleh makan apa saja yang masuk ke mulut, dia bilang. Yang penting hatinya baik. Jadi kalau ada orang mati, ya Anda hati-hati. Siapa tahu nanti umat Islam nggak mau makan mayat. Nah, kalau mereka tuh kan boleh makan apa saja, termasuk mayat-mayat yang mati di kuburan, itu bisa dibongkar, diambil, dimakan dagingnya. Kalau yang suka kan begitu. Nggak ada aturannya, nggak diatur hukumannya gitu loh. Nah, ini termasuk salah satunya ya Pendeta Gracia Pelo mendatangi ayat-ayat suci Al-Quran untuk membahas hal-hal yang materinya membahas tentang pengajaran dalam Islam ya, syariat Islam maupun bidang pembahasan di Al-Quran ya. Mari kita simak dulu ya. Kita cek dulu ini. Nanti kita bahas satu persatu. Terlalu panjang materinya. Kita bahas nanti satu-satu. Oke, kita lanjut dulu ya. Dayatul Mujtahid ini ada 3 jilid
yang akan saya bahas malam hari ini ada di buku di jilid ketiga. Nih, di dalam Bidayatul Mustahid dijelaskan definisi zina dalam hukum Islam, definisi zina dalam syariat Islam itu segala hubungan seks di luar pernikahan yang sah. Satu, di luar pernikahan yang sah ini ada perkecualian untuk Muhammad. Kalau saya sudah menceraikan istri saya, maka istri saya tidak terikat pernikahan yang sah. Nah, ini mungkin Madia fokuskan ke masalah materi ini dulu ya untuk membahas ini, karena ini materi membahas Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an ya. Nah, di sini Pendeta Gracia Pelo menuduh Nabi Muhammad itu menceraikan istrinya kemudian boleh dinikahin. Boleh dikumpulin tanpa nikah. Ini kan suatu parah banget ini yang dituduhkan oleh Pendeta Gracia Pelo kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Ini sangat parah nih. Dia merujuk ke surah Al-Ahzab ayat 51. Nah, ini yang kita bahas ini. Apakah benar tuduhan Pendeta Gracia Pelo ini atau penyesat Pendeta Gracia Pelo ini? Mari kita simak dulu ya. Orang yang saya ceraikan belum rujuk, yang belum diakad nikah ulang, saya tidak boleh menyetubui orang yang saya ceraikan. Tapi mengenai orang yang sudah diceraikan ini ada perkecualian di dalam Al-Quran. Hanya Muhammad yang punya hak prerogatif. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menyetubui, meniduri siapapun yang telah dia ceraikan. Jadi kalau ada istri yang sudah diceraikan Muhammad diizinkan oleh Tuhannya Muhammad untuk menyetubui orang-orang yang sudah diceraikan. Ini ada di dalam surah Al-Ahzab 51. Baiklah sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas materi ya dalam tuduhan-tuduhan Pak Gracia Pelo yang mendatangi Al-Ahzab ya, Quran Al-Ahzab ayat 51, Madia bacakan dulu ya teks aslinya. Keistimewaan Al-Quran itu dalam bahasa aslinya ya, berbeda dengan ajaran pengikut Paulus. Mereka ini membaca tidak ada kitab aslinya, sehingga bila disalah-salahin, dipalsukan, nggak ada rujukannya untuk mengetahui kebenaran kitab suci mereka itu. Nah, Al-Quran sudah jelas ada bahasa aslinya, dan bahasa aslinya pun ini sangat merdu sekali dibaca ya, sangat enak sekali didengar. Beda dengan kitab suci umat pengikut Paulus ini gitu loh ya. Dia nggak ada, cuman bahasa terjemahan. Ya semua orang sih itu salah, bisa menyalah-nyalahin, nanti ujung-ujungnya disalah-salahin, nggak tahu juga mana yang benar mana yang salah. Nah, ini bedanya dengan Islamnya. Kita sambut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasa'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasa' wa man ibtaghaita mimman ajalta fala junaha 'alaik zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahjanna wa yardaina bima atainahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Shadaqallahul azim. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan. Maka tidak ada dosa bagimu yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semua rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Baiklah, sesuai dengan tafsir yang kita akan rujuk ya, dari hampir semua tafsir-tafsir di dalam Al-Quran ya, yang sudah Madia postingkan juga di dalam bahasan video ini,
mengenai tafsir Muyasar, tafsir Kementerian Arab Saudi ya, tafsir dari Syekh Abdul Riyad ya, markas tafsir Riyad di bawah penguasaan Syekh Abdul Sholih, tafsir Mutasar ya, terus tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya, tafsir yang lain. Ini rata-rata menjelaskan bahwa secara umum ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad itu dalam menggauli istri-istrinya. Itu konteks yang poin pertama yang sangat penting. Dalam ranah istri-istri Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad itu boleh menggauli, boleh tidak, karena Nabi Muhammad termasuk Nabi yang sangat ya dalam posisi kegiatannya itu sangat banyak. Jadi tidak bisa menggilir dalam posisi salah satu berlangsung bergilir gitu loh, seperti itu. Jadi penangguhan inilah yang diceritakan dalam Al-Quran ini, bahwa engkau boleh ya, Anda bisa lihat dari Kementerian Arab Saudi ya, tafsir Muyasar saya bacakan. Engkau boleh wahai Rasulullah menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki dari istri-istrimu. Nah, ini cukup jelas. Jadi sebenarnya ayat ini menjelaskan konteksnya ya. Konteks yang utama itu adalah dalam ruang lingkup istri-istri Nabi. Jadi kalau ruang lingkupnya berbeda, berarti itu beda jalur dari bahasan ayat poin yang pertama ini ya. Untuk ditangguhkan gilirannya ya, berarti boleh tidak menggauli lagi. Dan engkau tidak boleh pula menggauli yang kamu kehendaki dari mereka lalu kamu bermalam bersamanya. Nah, jadi dalam posisi ini kebebasan untuk menggauli saja, tidak seperti yang dituduhkan Gracia Pelo, setelah dicerai baru dikumpuli baru melakukan perbuatan hubungan suami istri. Tidak seperti itu. Itu perbuatan yang keliru. Dalam konteks ayat ini sudah cukup jelas ya, Madia juga tampilkan itu beberapa dasarnya di dalam tafsiran baik Muyasar maupun yang lain-lain, itu sudah jelas pada ditampilkan. Jadi cukup jelas ya dari maksud ayat Al-Quran ini, bahwa ini pertama ruang lingkupnya adalah istri-istri Nabi, di luar beda jalur yang dibahas oleh Gracia Pelo. Apabila dicerai apa boleh menggaulinya gitu loh. Nah, kemudian ayat ini yang Pak Gracia Pelo mau rujukan, yaitu kita lihat dari tafsir Madinah Al-Munawwarah ya. Dia mencoba untuk membahas ini makna dalam ayat ini ya. Wa manib tagaita miman ajalta fala junaha alaika. Nah, dan siapa-siapa saja ya, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu, yakni jika Rasulullah hendak mengembalikan istri yang sebelumnya telah dicerai, maka itu tidak mengapa. Nah, ini yang kembali diasumsikan atau diopinikan negatif oleh Pak Gracia Pelo, karena dia umat terjemahan ya. Dia hanya berdasarkan umat terjemahan. Padahal maknanya ayat ini adalah apabila itu perempuan dicerai boleh dirujuk. Bukan berarti menggauli di sini makna yang konteksnya itu berhubungan zina, tidak seperti itu. Ini kebodohan yang disampaikan Pak Gracia Pelo mengenai ayat ini. Jadi konteksnya dalam ayat ini sudah cukup jelas. Saya ulang lagi poinnya ya. Jika Rasulullah hendak mengembalikan istri-istri yang sebelumnya telah dicerai, maka itu tidak mengapa baginya. Jadi ini dalam posisi merujuk kembali bila perempuan itu setelah dicerai. Jadi ini dalam posisi hukum bolehnya merujuk perempuan yang telah dicerai gitu loh. Seperti itu saja gambarannya. Tetapi penyimpangan makna dari Pak Gracia Pelo mengatakan bila dicerai mau dikumpulin lagi digauli berzina itu boleh. Ini suatu penyesatan makna yang termuat di dalam ayat Al-Quran Al-Ahzab ayat 51 yang menitik beratkan pada makna wa manib tagaita miman ajalta fala junaha alaik. Nah, ini penyesatan yang dilakukan pada Gracia Pelo, karena dia ini tidak bisa membedakan ya mana itu makna dalam posisi wa manib tagaita wa min ajalta wa man ajalta fala junaha alaik, itu nggak bisa dia memahami ini. Padahal maknanya di dalam itu konteksnya adalah
itu perempuan sudah dicerai ya. Bila dicerai kemudian boleh dirujuk gitu loh, bukan konteks dalam posisi menggauli. Setelah dicerai boleh digauli, bebas menggauli. Ini suatu penyesatan. Nah, inilah dalam Islam itu ada makna tafsir ya dalam Al-Quran, makanya Anda rujuk tafsirnya. Silakan Pak Gracia Pelo rujuk tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Tahjim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Juhair, Hafiz Profesional Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Nah, silakan Anda rujuk ke sana Pak Gracia Pelo. Anda nggak bisa berpikir otak sendiri karena pertama Anda orang kafir. Yang kedua Anda tidak mengerti teks sebelum dan sesudahnya ayat tersebut ya. Yang kedua Anda tidak tahu asbabul nuzul ayat ini. Ya, kenapa sampai muncul ayat ada Al-Quran seperti ini. Nah, padahal saya sudah tampilkan tadi di yang bagian dasar ya. Yang bagian awal itu asbabul nuzul ayat ini adanya posisi Aisyah ya pada saat itu dalam posisi kecemburuan ya. Ada perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad itu tanpa mahar mas kawin. Nah, itu konteks dasarnya ayat ini. Dalam posisi ini Al-Quran ini turun untuk menjelaskan kaidah hukum-hukum yang termuat di dalam ayat suci Al-Quran itu ya. Jadi ini cukup jelas ya, cukup jelas makna dari Al-Ahzab ayat 51 ini. Penyimpangan makna yang disampaikan oleh Pak Gracia Pelo. Padahal bila dia merujuk sebenarnya ke tafsir ayat Al-Ahzab ayat 51 ini sudah cukup jelas ya, cukup jelas. Nah, inilah keistimewaannya Al-Quran Pak Gracia Pelo ya, dibanding dengan kitab suci Anda. Kalau kitab suci Anda kan bingung, tidak ada rujukan. Nah, kalau di dalam Al-Quran bisa dirujuk. Rujuk teks bahasa aslinya gitu loh. Rujuk teks bahasa aslinya maka bisa dipahami. Oh, ternyata maknanya ayat ini yang boleh merujuk menggauli perempuan yang telah dicerai itu maksudnya adalah merujuk kembali. Menggauli itu maksudnya boleh datang menggauli kembali, itu merujuk. Itu dalam Islam merujuk sudah diatur. Rujuk apabila bercerai, rujuk itu boleh gitu loh. Nah, ini yang diatur hukumnya. Nah, ternyata ini yang tidak bisa dipahami Pak Gracia Pelo. Sehingga muncullah argumen asumsi negatif liar dari Pak Gracia Pelo menuduh Nabi Muhammad itu bebas menggauli siapa saja. Itu suatu kebodohan sebenarnya asumsi seperti itu. Padahal ini kaidah hukum dalam Islam untuk menetapkan suatu hukum, terutama dalam pernikahan itu, apabila terjadi kasus seperti Nabi Muhammad itu, seorang laki-laki itu boleh merujuk kepada istrinya. Nah, tapi tentunya ada hal-hal lain nanti yang dibahas mengenai rujukan ini. Apakah talaknya itu aturannya diatur kembali, yaitu talak 1, talak 2, talak 3. Nah, ini yang diatur. Jadi dalam hal ini talaknya ini yang diatur. Apabila di talak 3 itu maka ada aturan kembali yang mengaturkan boleh tidaknya dalam posisi merujuk gitu loh. Tapi ya ada syarat-syaratnya, tapi dia tidak bahas ke kaidah hukum tentang talak ya, hal-hal apa saja yang boleh dirujuk. Nah, tetapi ini hanya bicara secara umum dalam Al-Ahzab ayat 51 tentang bolehnya merujuk kembali perempuan yang telah dicerai. Seperti itu kaidah hukumnya untuk Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini ya. Jadi penyesatan yang dilakukan Pak Gracia Pelo sudah terjawab sendiri dalam ayat Al-Ahzab ya, Al-Quran ayat 51 ini dengan tafsirnya yang jelas terbukukan. Jadi nggak ada simpang siur Pak Gracia Pelo, jelas hukumnya ini. Konteksnya jelas ayat ini, dasarnya jelas, terbukukan, dan jelas juga maksudnya gitu loh. Oke, demikian ya yang Madia bisa sampaikan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.